Mbah Demyati Rois Al-Fadlu Wal-Fadilah Almarhum Al-Maghfurlah itu Kendal, itu yang membela saya walaupun saya goblok. Pas saya ceramah di gereja Jakarta Utara, waktu itu saya dibully, Miftah goblok. Tak jawab, "Ora apa-apa, goblok kowe laris, kowe pinter cangkemmu ora payu." Saya itu orangnya santai banget. Mbah Dem belain saya apa? Miftah itu qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Miftah itu minimalis, tapi hasilnya maksimalis. Sekarang banyak orang yang ilmunya maksimalis tapi hasilnya minimalis. Saya itu ilmunya cuma sedikit santri tak kandani, tapi maksimalis. Buktinya sampai hari ini lebih dari 300 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Ayo. Pertanyaanku, kue sing pinter sing alim, Islam ya wong piro? Saya hampir tiap hari Pak, malam minggu kemarin Islam ya orang. Dedi Sumargo belajar ke pondok tentang Islam. Sudah Islam Gus, wallahu alam bisa. Kere. Delok kunyo kebun binatang sangone 100.000. Pengajian deleng kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa kunyo? Jenengan lu ngajeni kiai apa kunyo? Seperti fitnah Gus M, bagi-bagi duit. Aku ki bagi-bagi duit kan biyen. Orang sekarang bilang, oh Gus Miftah sekarang jadi tim ses, bagi-bagi duit. Sorry, saya sudah dari dulu kalau pengajian bagi-bagi duit. Mereka memang tertawa menyaksikan saya berbeda, namun saya juga tertawa menyaksikan mereka sama. Tak sumbang gue. Aku nggak punya uang rupiah, punyanya dolar. Sugih ya. Masa saya nyumbang katanya saya tim sukses? Saya bukan tim sukses. Saya bukan tim sukses. Kalau saya dekat dengan Pak Prabowo, iya, tapi saya bukan tim sukses. Dan saya nyumbang bukan uangnya Pak Prabowo, uang saya sendiri. Pada kesunyong ya. Ngeslot matane ngeslot. Masa kiai ngeslot? Cangkem. Apa? Nah, 1, 2, 3. Sampai kia 1.500.000 goblok. 3, 4, 5. Kalau 10 juta berarti berapa lembar Gus? 7 ya. 6, 7. Ini 10.500.000 ya. Ini lompat kabeh. Lah kula duwe murid lonte, Pak. Jadi perbandingan ini terlalu adoh, Pak. Mbah kula duwe murid Cokro Aminoto, kula duwe murid Purel. Tapi kula nggih duwe alasan. Alasan kula napa? Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Kalau adab itu Pak semakin banyak semakin mahal. Makanya mbak-mbak, mas-mas, adik-adik Cilacap kalau pengen mahal gampang. 1, jadilah orang yang beradab. 2, jadilah barang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang goblok. Hari ini hari apa, Dek? Senin 13 November 2023. Aurel mau menghadiri pengajian bersama Gus Miftah di Masjid Agung Darussalam Cilacap. Suasana habis gerimis ya. Jamnya kan udah terang ya, alhamdulillah. Masih bisa muat melebur. Kalau ke mana pintu masuk ya?
Iya. Gimana sih? Bisa tuh udah tahu Aurel tadi pagi udah survei cek lokasi ya. Iyalah ini sini. Duduk. Gelaran dek mbak ini kan? 5.000-an. Ini belum. Inilah suasana Masjid Darussalam Cilacap. Di angel tuh, ini bahan. Agus Hilmi. Bisa? Oh iya, apa? Udan apa ora nang kene? Ini kejauhan loh. Yang ngarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadakkarun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, takmir musola, para sepuh, pina sepuh, ingkang estu kinabekten. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri, Bapak Sekda, jajaran Forkompinda, juga dari Basnas Gusola yang saya hormati, Bapak Ibu panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Milad ke-1 Quran Center Basnas Mat Cilacap, Masjid Agung Darussalam, yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Cilacap, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli kecap di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Cilacap, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah
untuk bisa bertemu dan bermujalasah di kesempatan yang baik, di acara yang baik, di tempat yang baik, bertemu dengan orang yang baik. Insya Allah selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Dalam sebuah hadis disebutkan al-arwah junudum mujannadah. Orang itu akan kembali kepada circle-nya masing-masing. Orang baik itu senangnya bertemu dengan orang yang baik. Orang yang tidak baik senangnya berkumpul dengan orang yang tidak baik. Makanya kenapa ada istilah komplek lokalisasi? Karena untuk memisahkan barang yang tidak baik dengan barang yang baik. Orang itu punya kecenderungan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kemudian disebutkan al-arwah junudum mujannadah, malam hari ini orang yang kumpul di halaman ini dulu itu berangkat dari satu gerombolan yang sama. Walaupun akhirnya terpisah karena jarak dan waktu, ada yang tinggal di Cilacap, ada yang tinggal di Jogja, ada yang tinggal di Semarang. Tetapi akhirnya juga akan ketemu kembali. Kenapa? Sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Contoh, kita yang berkumpul dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dulu gerombolan kita itu satu. Tapi begitu lahir di dunia, ada yang ngurusi NU di Semarang, ada yang ngurusi NU di Cilacap, ada yang ngurusi NU di Jogja. Orang Muhammadiyah pun sama, akan kembali sesuai kecenderungan awalnya. Maka disitulah kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataan-perkataannya tidak membuat kamu ingat dengan Allah. Apa kata Ibnu Athaillah? Jangan bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan terengginas dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu dengan Allah. Makanya saya itu lebih cenderung senang menggunakan bahasa sahabat. Kemarin di acara HUT Golkar di Jakarta bersama Pak Jokowi, saya bilang, nggak usah bangga punya teman segudang. Di saat kamu punya masalah, gudangnya menjadi kosong. Tapi banggalah dengan sahabat cuman satu. Tetapi di saat kamu susah, punya 1000 alasan, punya segudang alasan untuk menolong. Betul? Maka dikatakan khairul ashabi mayyadulluka alal khair. Kalau dulu saya sama Deddy Corbuzier bilang begini, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Lebih baik seorang sahabat, lebih baik punya seorang sahabat yang mau melihat air matamu daripada punya 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawa. Nah, jadi ngeten, adik-adik ini perlu dibiasakan dengan circle persahabatan yang baik. Perlu dibiasakan dengan lingkungan yang baik. Saya ngeten, bocah niku ning omah dengan orang tuanya duduk 1 jam itu nggak betah. Tapi kalau nongkrong di warung kopi, di kafe dengan temannya berjam-jam betah. Nggih napa mboten? Sekarang problemnya apa? Coba Anda lihat. Oh, di rumah nggak boleh main HP, Gus. Sopo sing kondo? Bapak biyunge wae dolanan HP.
Kadang-kadang bapake chatting karo sapa, mbokne chatting karo sapa. Sing lanang ndelok apa, sing wedok ndelok apa. Betul, Bu? Saya itu punya jamaah usia 60 tahun saja masih punya Facebook kok, Pak. Jadi medsos itu sesuai dengan kelompok umur. Kalau usianya 50 tahun ke atas itu lebih cenderung menggunakan Facebook. Kalau 20 sampai 30 sampai 40 itu banyak sudah menggunakan Instagram, di bawahnya TikTok. Karena kalau usia 60 pakai TikTok nggak pantas, Pak. Masa 60 tahun kok goyang pargoy, kan nggak pantas. Sampai bawah iya Pak. Saya punya jamaah janda usia 60 tahun punya Facebook. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Saya jawab komentar, ada Mbah. Sinten Gus? Israel. Ya mosok swidak tahun boleh imam lek goblok temen ya. Sing gelem siapa? Kalau yang nikah banser sama 60 tahun ya bansernya modal dhisik. Keracunan. Susu fermentasi. Maka khairul ashabi mayadulluka alal khairi itu berpengaruh kepada pola didik anak kita. Di rumah gak boleh main HP, jelas bohong. Bapak ibunya juga main HP. Jangan. Tapi kenapa anak kok lebih suka duduk sama temannya dibandingkan duduk sama orang tuanya? Jawabannya sederhana, Pak. Orang tua itu egois. Orang tua itu maunya ngomong, gak pernah mau mendengarkan. Sementara kalau anak di kafe nongkrong sama teman-temannya, dia bisa curhat, Pak. Mau ngomong apapun boleh. Kalau di rumah, anak diposisikan hanya sebagai pendengar, nggak boleh ngomong sama orang tuanya. Yang lebih celaka lagi apa? Nasihat orang tua dari masa ke masa, dari waktu ke waktu sama. Bulan baleni omongane pada. Mungkin apa betul? Sehingga anak merasa gak didengar, Pak. Sementara kalau dia nongkrong di kafe sama temannya, saling curhat, dia bisa menjadi pendengar, dia juga bisa menjadi pembicara. Dia bisa ngomong, dia juga bisa mendengarkan. Sementara kalau di rumah posisinya hanya disuruh mendengarkan. Padahal zaman sudah beda, Pak. Coba konsep hidup mawon. Orang dulu sama orang sekarang sudah beda, Pak. Kalau orang dulu punya prinsip mangan ramangan sing penting. Kalau orang sekarang beda, kumpul nggak kumpul sing penting mana. Bedanya di mana? Kalau orang dulu mangan ramangan sing penting kumpul, mereka lebih mengutamakan persaudaraan dan kekerabatan. Kalau orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting mangan. Karena bagi generasi sekarang yang paling penting makanan dan badokan. Makanya beda, Pak. Bedanya di mana? Kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan. Lah inyong mangan apa langka? Kira bisa masa ngaji cangkeme badok kira bisa. Santai aja Pak, sudah Pak. Saya habis buka puasa tadi di Kebumen. Saya itu alhamdulillah masih terjaga puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Maka kenapa bentuk badan saya tetap proporsional? Karena saya rajin puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Olahraga masih aja, sepedaan masih kadang-kadang, nge-gym masih. Kalau saya sepedaan Pak, Jogja Sragen PP 250 kilo.
Kamu yang suka sepedaan, pesan saya satu, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Apa? Oh, jangkrik saya cinta sama aku, mas apalagi janda. Dan kalau niku napa kok seneng poso niku ngeten. Tak kandhani. Saya itu dengan puasa itu bukan lagi seneng Pak, tapi jatuh cinta. Makanya kenapa kalau saya puasa Daud, jatuh hari puasa dengan jatuh hari tidak puasa, saya lebih suka jatuh hari puasa. Karena saya jatuh cinta dengan puasa. Karena ini tadi ada filosofi tadi itu. Orang dulu itu jarang sakit Pak, karena makannya cuma sedikit. Orang sekarang banyak sakit karena makannya banyak. Betul Bu? Saya kira apa toh? Arepe ngumpul mawon lho. Mesti pertama kali yang ditanyakan apa? Suguhane apa? Gini apa badan? Tapi nyuwun saya itu mendapati banyak hadis. Makanan itu persoalan sepele. Tapi jangan sampai kita disepelekan gara-gara makanan. Wong kaya hadis teng Wasiatul Mustofa itu. Ana hadis bunyinya begini. Man at'ama musliman, barang siapa memberikan makan orang Islam, biti binafsin, dengan full senyum. Biti binafsin itu bahasa anak muda sekarang full senyum. Maka apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Man at'ama musliman biti binafsin, kataballahu lahu alfi hasanatin. Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyiatin. Allah menghapus 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfa darajatin. Dan Allah akan mengangkat derajatnya 1.000 derajat. 1.000.000 kebaikan ditulis, 1.000.000 keburukan dihapus, diangkat derajatnya 1.000 tingkat. Hanya gara-gara apa? Makanan. Itulah kenapa saya bangga jadi orang NU Pak. Karena orang NU identik dengan makanan. Lagu lagi jadi poso Gus awali menghindari tawaran makan dari panitia. Maka mungkin saya itu bisa dicatat orang yang paling jarang mau transit. Soalnya lah wis transit onone kon mangan tapi faktane ra sida mangan mergo diajak selfie. Wong biyen niku pala ketemu kiai njaluk barokah doa. Wong sakniki lak ketemu kiai njaluk barokah selfie. Lan njaluk barokah donga niku kula duwe dalile, duwe riwayate. Lah tak ndelok barokah selfie iki aku ora ngerti riwayate kepiye. Ternyata hari ini selfie lebih menarik daripada doa. Aku mana ketemu wadon wis. Alasannya eman-eman dandane suwe Gus. Ana wong wedok kan mau kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Ayo ngono sing tengah wis tuwa jilbabe pink. Aku zizi. Lah ya ora ngono kan terus ngomong yang ngapasi. Jilbabe pink. Alise sak galengan. Tapi apapun Pak, perempuan itu makhluk istimewa. Perempuan itu istimewa karena perempuan itu bisa mematikan barang hidup, bisa menghidupkan barang mati. Ya salam. Balik tentang filosofi ini mau. Mulai kuasa sore das pulang umat banget. Ngajine alon-alon mawon. Apa tadi bedanya orang dulu sama orang sekarang, Bapak Ibu? Orang dulu mangan ramangan sing penting kumpul. Orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting. Maka coba Anda bisa melihat Pak, orang dulu itu kalau bikin rumah itu halamannya luas Pak. Rumahnya gawe joglo, tempatnya luas, halamannya luas.
Begitu punya anak, bikin rumah gak jauh-jauh. Tinggal ngedeki jejer ngomah nang ngarepe wong tuane. Anake papat, gawe omah papat ning sampingi wong tuane. Maka semakin kesini orang tua dulu tanahnya semakin habis, Pak. Mergo anak gawe omah ya ning sandingi wong tuane. Karena mereka berpikir tentang kekerabatan. Makanya nyuwun sewu, kekerabatan orang dulu itu keren, Pak. Soal kekerabatan itu kan Kanjeng Nabi dawuh begini, "A'rifu angsabakum tasilu arhamakum." Ini sumuk ya, kipas sini. Mana? Ketahuilah nasabmu supaya datang buahmu. Pisangnya rupanya letak temen ya. Inyong bukan dewe apa-apa. So tau loh. Menjaga lino. Jadi nyuwun sewu, kekerabatannya bagus. Bapak saya dulu itu waktu saya kecil, begitu lebaran datang, le kono Pak Demu yang sana itu kamu datang silaturahmi, ziarah lebaran, Pak. Makanya orang dulu itu dengan ponakannya jauh masih kenal. Coba sekarang dengan sedulurnya sendiri kadang-kadang nggak kenal. Kenapa? Karena beda perspektif. Orang sekarang lebih mengutamakan makanan dibandingkan silaturahim. Begitu punya anak, anaknya di Jakarta, yang satu di Jawa Timur. Kadang-kadang dengan sedulurnya nggak kenal. Pada dawe Kanjeng Nabi napa wae? A'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Kula iki mbiyen, Gus, paling anti ngomong soal nasab. Tapi gara-gara kula diwejang niki kali guru-guru kula termasuk Yai Dah Ploso. Udule kowe iki ngomongke nasab orang ki mok gagah-gagahan, tapi dalam rangka menjaga silaturahim. Kowe ceramah ngomong nasab, oh ana wong krungu, oh berarti Miftah ki dulurku. Ketemune sapa? Ketemune Mbah nomor 7 umpamane. Sanggah. Ketemune ning udek-udek, ketemune ning Siwur. Ketemune teng Gebok Wareng. Ketemunya teng gebok bosok macam-macam itu dalam rangka menjaga kekerabatan. Maka sejak saat itu jenenge mbah-mbah kula apalke, Pak, supaya ketika saya sebutkan oh Miftah iki dulurku toh, karena begitu orang tahu itu dulurku, nyambung silaturahmi itu pahala, Pak. Mila kula apa sampai mbah kula nomor 12 kula apa, bukan dalam rangka gagah-gagahan tapi menjaga kekerabatan. Ayo, wong kene sing apa sampai mbahe nomor 12 tak kei dhuwit 500.000. Ya wis 1 juta. Tapi 18. Lah kula apa? Miftah, Kiai Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari, Ponorogo. Teng Ponorogo niku ana desa jenenge Tegal Sari, ana kiai gedhe namine Muhammad Besari. Niku mbah kula nomor 9. Muhammad Besari duwe bapak Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari duwe bapak namine Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namine Pangeran Demang, duwe bapak Raden Demang, duwe bapak Pangeran Demang. Duwe bapak Panembahan Prawara, duwe bapak Susuhunan Wirasmara. Duwe bapak Sultan Trenggono, duwe bapak Raden Patah, duwe bapak Prabu Brawijaya. Oh, apa lagi? Konon Prabu Brawijaya iki wonge ganteng, rambutnya gondrong. Aku mau cerita. Dan jadilah putune ganteng ini ki lumrah ngono lho.
Lah Mbah Muhammad Besari niku mbah kula nomor 9 makame teng Ponorogo niku kaya 7 turunan. Pasti mbah kula kere, soalnya kula keturunan nomor 9. Kula gila critake Mbah Isin. Soalnya napa mbah kula niku keren banget. Mbah Muhammad Besari iki duwe anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, duwe anak namanya Hasan Besari. Hasan Besari niku tiyang top. Santrine wong ampuh kabeh, Pak. Rangga Warsita, Pujangga Keraton Solo. On nyuwun sewu, Cokro Aminoto, pahlawan nasional. Hos Cokro Aminoto. Duwe murid meneh namine Antawirya. Jenengan perso siapa Antawirya? Nama komplitnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panatagama, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Niku muridé Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari niku adine mbah kula namine Nyai Madarum, padha-padha anake Kiai Ilyas, putu saking Mbah Muhammad Besari. Lah napa kula isin ngomongke mbah? Mbah kula santrine ampuh-ampuh, Pak. Mbah Hasan Besari niku santrine 15.000. Santrine wong top kabeh. Salah sijine Rangga Warsita. Sing duwe pujangga Indonesia akan dipimpin dari ini sampai ini. Niku Rangga Warsita, senada dengan Jongko Jayabaya. Niku Rangga Warsita. Niku muridé Mbah. Lah napa kula ngomong Mbah niku isin? Soale lah haul teng Ponorogo niku mesti sing ngaji kula. Padahal salah siji haul niku isine napa? Wa yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Nyeritake manakibe mbah kula. Mbah kula ceritane apik kabeh, muridé wong top kabeh. Lah kula duwe murid lonte, Pak. Jadi perbandingan ini terlalu adoh. Mbah kula duwe murid Cokro Aminoto, kula duwe murid Purel. Tapi kula nggih duwe alasan. Alasan kula napa? Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Kalau adab itu Pak semakin banyak semakin mahal. Makanya mbak-mbak, mas-mas, adik-adik Cilacap kalau pengen mahal gampang. 1, jadilah orang yang beradab. 2, jadilah barang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak. Saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang goblok. Kiai lonte. Baliknya ke mahal, langka kok malah lonte. Tapi di sini kemudian kita diingatkan, wasarul alamina daul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Ini saya mau membangun generasi anak-anak ini. Iki temanya apa temu? Mencetak apa sih? Pas, mencetak generasi. Qur'ani. Wasarul alamina daul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Kalau pengen matur niki supaya jenengan sing rumangsa mbahe gedhe ya ora usah sombong, sing rumangsa mbahe cilik jangan kecil hati. Bagaimana kita membangun peradaban sendiri, Pak? Wasarul alamina daul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Nenek moyang saya dulu lebih keren daripada orang ini. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Dan ini penyakitnya para Gus.
Selalu terbawa mimpi sejarah nenek moyang saya orang top, mbah saya kiai besar. Tetapi di saat dia mengatakan itu, dia bukan siapa-siapa. Mbahku top, mbahku pahlawan nasional, mbahku yang segawe Cilacap, mbahku penghuni Nusa Kambangan pertama kali. Bangga, Pak. Padahal dikatakan apa? Innal fata mayakuluha anada laisal fata mayakulu kana abi. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, bukan ini loh bapak saya. Makanya nyuwun sewu, saya dulu ke Jogja itu nggak ada kuliah. Teman saya yang tahu bapak saya itu kiai ra ngerti. Soalnya bapakku yo kiai desa. Lah cara teng Yogya namine Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois, lah teng Cilacap namine napa, Pak? Kayim. Orang menyepelekan Kayim Gusulah, padahal mereka itu orang penting. Betul. Kayim itu dari urusan kelahiran sampai kematian yang megang Mbah Kayim. Tapi kita nggak pernah bangga dengan Mbah Kayim. Maka kalau ada orang tua punya menantu polisi, bangganya minta ampun. Mantumu siapa? Polisi. Mantumu siapa? TNI. Mantumu siapa? Kayim. Padahal polisi mati sing bungkus apa? Kayim. TNI mati sing bungkus apa? Kayim. Sekda mati sing bungkus apa? Kayim. Kayim mati bungkus dewek. Jangan sia-siakan Kayim. Makanya dulu Gus Dur tuh punya majelis namanya Masyura, Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat. Itu yang diambil kiai-kiai kampung termasuk Mbah Kayim. Yang bisa melakukan itu Pak hanya Gus Dur. Namanya Masyura, Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat. Karena mereka ini penting. Saya bangga bapak saya sekelas Kayim. Saya dulu diam-diam bikin pesantren di Jogja. Dinyek, Pak. Bapak kena ora jelas gue pesantren. Bapaknya siapa? Dudu anaknya kiai diceluk Gus. Ngaku-ngaku. Jenenge ora aji sisan. Siapa ora jelas. Lah kula kali Gusulan iki mun kenal dangu sebelum saya viral. Jadi minimal nganti sejarah kula. Sampai puncaknya nyuwun sewu. Tahun 2008 tuh di kamarnya Habib Lutfi, saya diajak masuk, juragan masuk. Saya tuh masih miskin Pak, dipanggil Habib Lutfi sudah juragan. Ternyata itu doa dari beliau. Alhamdulillah Pak, saya dulu bingung saya nggak punya apa. Sekarang saya bingung apa yang saya nggak punya. Cie. Persamaannya cuma satu. Saya dulu miskin, sekarang saya kaya, tapi sama, tetap istrinya tetap satu. Cemen matamu, cemen. Tapi bener ya, laki-laki istrinya 4 itu Superman, istrinya 3 Powerman, istrinya 2 Gentleman, istrinya 1 cemen. Ibu-ibu lebih suka suaminya Superman apa cemen? Cemen. Kira apa-apa, kelasnya mau kayak tikus. Belum betul lagi mau siji. Kira apa-apa. Yang lucu tanggane inyong ya. Utara rumah saya itu kan kuburan Pak. Tetangga saya mati, istrinya dikubur di utara rumah saya. Hari kedua suaminya bawa kipas angin ke kuburan. Saya bilang kalau istrinya mati dikirim tahlil, kenapa kamu bawa kipas angin? Wah, istri saya wasiat. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Terus ya saya kipasi bah supaya cepat kering. Delalah musim udan. Udah garing-garing.
Dulu Habib Lutfi bilang gini sama saya Pak, di kamar beliau itu. Le, kamu tak kasih tahu. Apa bah? Dan ternyata saya betul-betul merasakan firasatnya Habib Lutfi itu terjawab sekarang. Dua hal, saya banyak belajar dari beliau. Tapi dua hal ini dengan kersani. Ternyata yang disampaikan waktu itu terbukti hari ini. Nomor siji beliau bilang begini sama saya di satu kesempatan. Akan datang satu saat kamu akan menemui di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya waktu itu mikir, masa kiai hasut? Ternyata benar. Saya dulu dinya bla 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 bla. Allah ngersake saya viral tahun 2018 gara-gara saya ngaji bersama para telembok. Viral, rame temen. Gara-gara saya viral, saya dimasukkan ke WA grup Asparagus Jawa Tengah dan DIY. Waktu itu masuknya itu 2 bulan kemudian saya dikeluarkan dari grup. Alasannya apa? Miftah nggak pantas berada di WA grup Paragus. Yang mengeluarkan saya dari grup orangnya saya masih ingat, tak Japri. Matur nuwun. Allah takdirkan Pak, 8 bulan kemudian saya kembali viral. Deddy Corbuzier masuk Islam. Semua orang membicarakan Gus Miftah, WA grup isinya Gus Miftah sama Deddy Corbuzier. Saya kembali dimasukkan ke WA grup. Bahasanya begini, selamat datang kembali Gus Miftah di WA grup Paragus. Saya komentar sekali langsung keluar. Komentar saya apa? Mohon maaf, saya tidak pantas berada di grup Gus-Gus yang terhormat. Izin saya meninggalkan grup. Mood keluar. Maka saat itu saya punya quote, bahasa saya apa? Ketika ada orang lain menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Wow. Masuk. Betul saya. Dan ternyata benar. Kalau setan itu semakin tinggi derajat seseorang, yuwas wisu durinasnya semakin kenceng. Nguwis-nguwis dodone kiai karo nguwis-nguwis dodone santri, Pak. Itu setan lebih bandar nguwis-nguwis dodone kiai. Itu mungkin yang dimaksud sama Habib Lutfi, hasute kiai luwih gede tinimbang hasute santri. Tapi tidak semua hasut itu negatif, Gus. Ada kalanya hasut itu positif. Contoh, kiai punya anak 4. Pon bapaknya mati, anaknya jatuh kepada anak pertama. 3 anaknya yang kemudian hasut. Hasutnya produktif, meninggalkan pondok kemudian membuat pondok sendiri. Banyak pondok di Indonesia itu yang berangkat dari hasut. Mergo ora oleh warisane wong tua, nesu karo mase nomor 1, minggat gawe pondok dhewe. Iki napa mboten? Wong niku lah alim, soleh, hasute produktif. Tapi kalau orang itu tidak alim, tidak soleh, hasute mesti negatif. Ana ning mung ngelek. Kalau saya sederhana, Bu, kok ada orang ngiri, saya nganan. Karena kalau ikut-ikutan ngiri, nanti konvoy kayak kampanye. Ini mau dimaksud. Wasarul alamina daul khumuli idza fa'akhartahum dakarul jududa. Dia mengatakan bapak saya lebih hebat daripada orang ini. Ini jelek banget ya. Kemudian dilanjutkan, wa khairul alamina du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Ini baru top. Generasi yang paling hebat itu di mana? Ketika dia memiliki nasab yang besar, tetapi dia mampu membangun peradabannya sendiri, membangun kehebatannya sendiri, membangun kebesarannya sendiri. Tidak terpaku dengan memori masa lalu. Bapakku ampuh, tapi saya juga harus bisa lebih ampuh. Makanya saya dulu ingat, rambung kuliah mau dipek mantu sama kiai Jawa Tengah. Ini kiai besar. Saya nggak mau, Pak. Saya bilang, mohon maaf Pak Kiai, saya istikharah dulu. Padahal mau nolak secara halus. Lah ngomong, enggak, kan nggak enak. Saya istikharah. Sama mas-mas tuh, kalau suka sama cewek kamu istikharah.
Kok kamu suka cewek janda apa gadis? Nah, pilih yang mana kamu istikharah. Tapi ingat, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi masalah sudah istikharah nggak ada yang mau modal. Bahkan makhoba manis takhara wala nadima manis tasyara. Tidak akan rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Makanya istikharah li. Ora ana sing gelem mau istikharah ya tetep ora gelem. Akhirnya nangis. Apanya? Nganggo kute Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wih gagal malah gue nangis. Kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Dungonya kayak gue, dungonya kayak Inyong. Ya Allah, jika dia istriku jadikan dia jodohku ya Allah. Namun jika dia jodoh orang, orang itu adalah aku ya Allah. Calanang nangis. Cowok dengerin. Jika kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, maka jangan pernah kamu tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Maka pesan saya satu, cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Maka tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Sekarang cowok yang good looking Pak kalah dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Ngopi-ngopi selak adem ya, aku sadem. Ini jelasin panas. Apa? Kalau bikin kopi dikasih gula, gulanya tolong jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa kayak cangkeme caleg. Iya. Agak salah. Hati-hati. Orang tahu-tahu nih ngaji kok moro-moro rajin ngaji. Saya curiga jangan-jangan caleg. Jarang tersenyum mendadak kok. Wajahnya cerah banyak senyum. Saya curiga jangan-jangan caleg. Gak kenal NU tahu-tahu pakai peci NU. Cie. Kira apa-apa usaha. Caleg itu biasanya modalnya dua Pak, berani dan sabar. Berani mengumbar janji dan sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Biasanya begini, itu di Jogja Pak, di Jogja. Kalau di Cilacap insya Allah luwih nemen. Kopi. Ini langka. Ya, selamatan di set ya. Ini apa ini? Hadro apa? Lemu temen ya? Ampun ya Allah, gede ini. Kamu jangan gede-gede. Karena ada penelitian yang mengatakan wong lanang wetenge gede biasanya manuknya cilik. Mas siapa namanya? Azmi. Azmi dibledos nih ketika Asmi. Tapi santai saja Mas Azmi. Kalau kamu dibilang dasar gemuk, kamu jawab sorry saya gemuk karena makan nasi.
Daripada kamu kurus makan hati. Cie. Ya Allah, sahabat tang kabeh. Ya. Kalau ada kopi panas, langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Subhanallah, sangit. Saya itu harus ngopi, Pak, karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Kata. Maka mbak-mbak belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu ya. Irai apa papan karambol. Ayo selawatnya apa yuk? Minta selawat apa? Lontong tahu. Iwa bandeng ono iwa sepat, tak miring gandeng, muka-muka bojone papan. Selugu-selugu pada siapa kali sih? Ayo nyanyi, selawat. Sallu ala Nabi Muhammad.
Delok kunyo kebun binatang sangone 100.000. Pengajian deleng kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa kunyo? Jenengan lu ngajeni kiai apa kunyo? Berarti fitnah Gus. Gus M, bagi-bagi duit. Aku ki bagi-bagi duit kan biyen. Orang sekarang bilang, oh Gus Miftah sekarang jadi tim ses bagi-bagi duit. Sorry, saya sudah dari dulu kalau pengajian bagi-bagi duit. Mereka memang tertawa menyaksikan saya berbeda, namun saya juga tertawa menyaksikan mereka sama. Tak sumbang gue. Aku nggak punya uang rupiah, punyanya dolar. Sugih ya. Masa saya nyumbang katanya saya tim sukses? Saya bukan tim sukses. Saya bukan tim sukses. Kalau saya dekat dengan Pak Prabowo, iya, tapi saya bukan tim sukses. Dan saya nyumbang bukan uangnya Pak Prabowo, uang saya sendiri. Pada kesunyong ya. Ngeslot matane ngeslot. Masa kiai ngeslot? Cangkem. Apa? Nah, 1, 2, 3. Semene ki 1.500.000 goblok. 3, 4, 5. Kalau 10 juta berarti berapa lembar, Gus? 7 ya. 6, 7. Ah, ini 10.500.000. Ya. Wes ki bocah Asmi dan kawan-kawan sangoni cah kira 6 peng 10.000 ya 60.000. Wah, cangkem masak kiai sugih sudah kayak cangkem wes nyong sangoni. Asmi maju, Asmi. Oke. Biasanya ramu weteng saawak weteng kahar. Umurnya pira? 21. Ramu tua temen. Wis rapi durung.
Sampun. Yang mana kesembiru ya kayak gitu. Kalau kayak penting kayak gitu. Cantem ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan 6 orang. Dan lumayan 600.000 ya. Kali mana? Baru iki nyong anak pemain hadrock kayak Buboho. Ya Allah. Apa? Ini santri. Santri juga minta. Sorry, aku kalau sama cewek gak mau ngasih uang. Maunya kasih nafkah. Iya. Ini santri dari mana, Pak? Satu sini. Wes, tak kasih santri sini perwakilan, satu maju. Satu perwakilan aja ya kamu. Kamu anak kecil ini yang paling kecil loh, yang paling kecil. Nah, sini. Ya kamu yang paling kecil, maju sini. Ini pengajian amplop jelas dirampok. Saluk mah. Santri ini pira? Hah? 30 akeh temen ya? Modar kayaknya. 30 kali 50 berarti pira? Oh, 1,5 juta. Akeh temen. Bangkrut. Ya ora apa-apa, dia sugih. Sesusuk. Berarti tak kasih 1.500.000. Ini 1 juta. Namanya siapa? Dipakai mic, mic-nya mati. Alhamdulillah. Safira. Safira umur pira? 10. 10. Iya jenenge siapa? Safira. Iya. Miftah gitu. Cita-citanya pengen jadi apa? Guru. Pengen guru dia. Gak pengen mendampingi Gus Miftah begitu. Anak kecil, emangnya nyong saya puji. Ini 1 juta. Nah, anak 30 berarti 1.500. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bagi teman-teman ya. Kenapa pengen jadi guru? Kenapa pengen jadi guru? Biar mengajar anak sekolah. Oh, kalau bapak-bapak, mas-mas punya istri guru, jos, masuk kamar, istrimu langsung bertanya, papa masih ingat pelajaran kemarin? Lainnya langsung jawab, lupa mama. Istrinya langsung bilang, ayo papa ulangi lagi. Orang paham gue yang guru. Orang paham. Terima kasih, Pak. Kasih uangnya. Terima kasih sayang. Anak kecil orang apa-apa. Ya makasih sana. Solehah ya. Apa maning? Oh saling. Saya itu dari awal Pak mencitrakan jadi kiai itu harus keren. Karena idola saya itu Imam Abil Hasan As-Sajili. Idola saya itu Imam Malik. Imam Malik itu punya kuda 100 Pak. Jadi kalau mau berangkat ngaji itu beliau itu untuk milih pakai kuda yang mana itu dibutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam. Saking kayaknya Imam Malik. Wes tenang coba cair. Caci ini cair. Obat temen.
Saya itu suka sama anak kecil, kenapa? Di dalam surga itu besok ada satu tempat namanya Darul Faroh. Darul Faroh itu tempat paling menyenangkan di surga. Ketika ditanya itu untuk siapa wahai Nabi, Darul Faroh itu akan diperuntukkan bagi orang yang membahagiakan anak kecil. Makanya masjid kita itu harus ramah anak kecil. Jangan sombong. Kadang-kadang orang tua itu kan egois. Apalagi waktunya Ramadan masjid rame, anak kecil nggak boleh ke masjid. Nanti rame ganggu khususnya orang tua, betul? Itu salah. Kalau orang tua punya prinsip, ramenya anak kecil ganggu khusyuknya orang tua. Anak kecil juga punya prinsip, khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak kecil. Itu masjid tidak ramah anak-anak. Kalau saya biarkan anak rame di masjid kan lebih bagus, Pak, daripada rame ning jalan ya. Mindset orang tua itu perlu dirubah. Jangan kemudian anak malah dianggap sebagai hama di masjid. Salah, ini masa depan kita. Makanya kalau saya di pondok sore ada anak-anak dinia, saya seneng Pak. Mereka lari ke sana kemari, ada bakul bakso, saya panggil, bakso sini, masih Gus, ya sana jual lagi. Ya saya beli kok, masa enggak? Saya bagi ke anak-anak kecil karena saya tahu membaca hadis ini Pak. Ada satu tempat namanya Darul Faroh. Karena kayak saya ini Pak, itu produk masjid. Bapak saya dulu ke masjid, ngimami, saya ikut. Sholat enggak, lari. Anak kecil kan lumrah. Bapak saya sholat, saya mukul beduk masjid. Iya. Akhirnya besok bapak saya hafal, kalau saya ke masjid cuma lari, cuma mukul beduk. Bapak saya nggak marah, cuman tutuk beduknya dideleke. Saya mau tutup beduk, nggak ada tutupnya. Akhirnya bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, ini tutupnya. Ya anak kecil apa-apa ya. Jadi gini loh Pak B, kita lanjutkan yang tadi itu. Kenapa kita itu kok orang tua sama anak muda itu tetap harus komunikasi yang bagus? Apa bedanya doa orang dulu sama orang sekarang? Orang dulu itu doanya apa? Gak fasih tapi mandi. Gak fasih tapi mandi. Orang sekarang ini fasih tapi banyak yang gak mandi. Ternyata itu ada dalilnya Bapak Ibu. Maka kenapa kita itu yang fasih-fasih anak muda gak boleh sombong dari orang tua, tapi orang tua juga jangan egois kepada anak-anak. Jadi Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron, beliau mengatakan begini, ad-du'a'u min salimil janan aqrabu minal qabul min fasihil lisan. Jawabannya ini ternyata, doa yang dibacakan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa yang dibacakan oleh orang yang lisannya fasih. Orang dulu lisannya gak fasih tapi hatinya bersih. Orang sekarang banyak yang lisannya fasih tapi hatinya kurang bersih. Loh, wong-wong biyen niku lak maca donga Pak, mbah lebih niku coba baca doa selamat saja kadang-kadang gak karu-karuan Pak. Domire double-double. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi mandi Pak. Irhamna ya arhamar rahimin. Orang dulu baca irkamna ya arkamar rahimin. Lomba saya itu kalau baca berjanji alah belas rapena Pak. Tapi ada mahabbah. Keren. Kalau anak sekarang baca berjanji kan, apa mana kayak kelasnya bocah-bocah Azmi dan kawan-kawannya. Ya Allah bentuknya ya Allah. Pantesan panggung geblak mundur kan. Berat di belakang. Tapi santai saja Azmi. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Azmi tidak gemuk, hanya salah planet. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan Azmi diundang ke planet Mars. Pulang tinggal nama. Orang-orang sekarang tuh kalau berjanji Pak, waduh fasenya minta ampun. Amtirillahumma qabrul karim
biarfin sadiyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Orang sekarang, mbah kita dulu membacanya biasa Pak, tapi nyentuh dalam hati. Kan hatinya bersih. Mbah saya kalau dulu baca Al-Perjanji itu ngotrel lahumma qabrul karim bi arfin sadiyin min sholati wa taslim. Mbah kita ngatiri lagi ngetrel Pak. Orang sekarang kalau membaca apa asal abadadi ulimla bismidzatil aliyah Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Babah kita dulu enggak tuh ngabedati ngul ngimlang bismidzatil aliyah Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Tapi mandi lo ngimami bocah sekarang Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lambah-mbah biyen ya Allah alamnya jengal kaitahum kita delil. Mbah kita dulu bismillah semeleh. Saya punya mbah di Ponorogo itu, Mbah Rodo Ado itu nggak bisa ayat kursi, tapi mandi. Ayo mbah mau ayat kursi? Iya nak, kursi. Ternyata jawabannya tadi itu, ad-du'a'u min salimil janan aqrabu minal qabul min fasihil lisan. Jawabannya ternyata itu. Lah, maka saya sering pesan anak-anak, tak kandani. Lebih baik kamu punya hati bersih walaupun dibungkus dengan baju yang kotor daripada bajumu bersih tapi hatimu. Betul? Samanya sekarang banyak koruptor. Saya bilang lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Makanya saya tuh keliling Indonesia Pak. Rata-rata di Indonesia itu problemnya satu yang paling berat. Jalan bosok. Itu di mana-mana, Cilacap pada. Problemnya itu. Kok ngece faktane ya. Itulah bedanya daerah sama Jakarta. Kalau daerah banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Kalau daerah banyak jalan berlubang, problemnya karena nggak ada anggaran. Kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran. Lah saya keliling ke Kalimantan, Sumatera pada Pak jalan ini bosok. Sopir saya bilang begini, ini yang rusak jalan itu Bah, itu mobil truk, bis, tronton dan lain-lain. Mobil-mobil besar. Saya bilang kamu salah. Yang merusak jalan itu bukan mobil besar, bukan truk, bukan tronton, tetapi mobil mewah. Kok bisa? Iya, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi oleh oknum pejabat untuk beli mobil mewah. Loh, gak bahaya tak? Hurra! Cak kendel. Hurra! Bahaya itu kamu malam Jumat gak punya istri bikin status malam sunah Rasul. Iya! Goblok temen. Azmi. Oh menggada. Aman. Kayaknya bojone khilaf ya. Kayaknya dipelet karo Azmi ya. Semoga bojone Azmi cepat mateng. Amin. Kembar anak 15. Oke, jadi kalau orang tua aja sio-sio le, karena orang tua itu bagaimanapun walaupun mereka tidak fasih tapi keren. Ya cuman kadang-kadang itu mindset orang tua itu perlu dirubah. Anak-anak kecil gak boleh ke masjid itu banyak Pak. Terus begini loh Pak ya, takmir masjid itu sebenarnya bukan ngatur, tapi melayani. Mindset itu perlu dirubah. Kadang-kadang kita tuh kan jadi takmir, saya ngatur aku. Salah. Takmir itu memakmurkan, berarti melayani, bukan ngatur. Lah mindset kita tuh kadang-kadang kalau pegang masjid itu ngatur, bukan melayani. Betul? Jadi takmir itu melayani, bukan ngatur. Buka aja takmir, ya
Kayak kemarin saya di Gresik Pak, saya mau masuk ke toilet, dikunci semua Pak. Ini hanya dibuka jam sholat tok. Ya kalau begini caranya ya pantas saja SPBU itu lebih ramai dibandingkan masjid. Karena SPBU WC-nya 24 jam, di masjid dibatasi. Loh nanti kalau cuma ke WC nggak sholat kan rugi Gus. Goblokmu, nadai silet ngising kok rugi. Kuwi pahala goblok. Wong buang hajat kok rugi gitu. Kayak orang dilarang tidur di masjid. Kenapa? Nanti kalau sholat subuh nggak bangun gimana? Ora apa-apa. Kalau subuh nggak bangun sekalian disolatkan. Repot amat. Pakai tiga gampang mawon. Gus, masjid terus dikunci. Khawatir nanti ada maling masuk. Saya malah bersyukur. Maling saja mau ke masjid. Masa kamu enggak? Berarti kamu kalah sama maling. Lu sobat ngerti berawal dari molong, nyolong dapat hidayah. Mindsetnya harus positif saja nih. Kayak saya dihapusi, gua kalau saya bilang, "Bang, dihapusi wong, ora dihapusi." Kuwi carane Gusti Allah gawe sugih awake dhewe. Karena Allah itu harus punya alasan mau nambah saya rezeki. Alasannya apa? Karena saya ditipu sama orang. Kan ngono, Pak. Mau salahnya siji, Gus. Saya itu paling gak suka ya. Kalau kita itu dikasih ujian sama Allah selalu membandingkannya dengan Kanjeng Nabi. Ora apa-apa aku dimusuhi, Kanjeng Nabi dimusuhi. Ya beda. Kalau Nabi itu dimusuhi, Nabi mesti benar, musuhnya mesti salah. Kalau kita yang dimusuhi, kita bisa benar, kita bisa salah. Oh coba banding-banding, ya beda. Maka disitulah sebenarnya kerennya Allah itu mendesain Kanjeng Nabi, Pak. Nabi Muhammad itu ketika dikatakan ana basarun mislukum, yang kemudian ditafsirkan Muhammadun basarun lakal basar, itu menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu hebat bukan karena tingginya mukjizat, tapi karena bagusnya akhlak. Karena kalau mukjizat itu nggak bisa dicontoh, kalau akhlak bisa dicontoh. Makanya sisi-sisi kemanusiaan Nabi itu diperlihatkan. Bagaimana cara Nabi makan, bahkan Nabi kadang-kadang makan di depan rumah sambil ngangkat kaki, supaya orang tahu bahwa Nabi itu kalau nggak makan juga lapar. Supaya nggak salah kedaden kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu besok diaudit sama Allah karena salah kedaden, Pak. Nabi yang seharusnya ngajak umat nyembah Allah, karena Nabi Isa itu terlalu sakti, akhirnya malah disembah sama umat. Lah Nabi Muhammad itu didesain, Pak. Itu mujizatnya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya istimewa. Maka Muhammadun basarun lakal basar. Mangane kelihatan, tidurnya kelihatan. Ning bedone wong Cilacap karo Kanjeng Nabi siji. Nabi Muhammad tuh makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Cilacap sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Contoh nih, Azmi. Ya ora apa-apa 600.000, ora apa-apa. Oh jeluk dolar, kan kamu sudah dolar, dodone melar kan. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sebalik motivasi bocah-bocah di kemana enggak? Apa bubar wae pengajian ya bubari? Sampai jam berapa? Sangkem. Alhamdulillah. Ini Pak ngaji cara NU ki ngoten iki, Pak. Saya sekarang lagi menekankan niku, Gus. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysirina wa mundhirin. Yang perlu kita tekankan dalam dakwah itu sekarang mubasir, gawe seneng mawon. Sing penting ojo maksiat. Mila Gus, umpama ibu-ibu Cilacap tuh ngaji berangkat jam 7 pulang jam 12. Belas nggak paham, Gus. Apakah ada manfaatnya? Oh, no. Apa manfaatnya? Minimal kebaikan untuk suamimu di rumah. Karena selama kamu tinggal ngaji, Bu, suamimu lepas dari penderitaan. Pokoknya wong NU ki ngoten niku, Pak. Wong NU ki ngajine santai mawon. Pokoknya mubasir karena yasiru wala tu'asir, basiru wala tunafir. Digawe enteng mawon.
Wong nyatane sahabate Kanjeng Nabi mlebu surga dengan resmi nggih wonten namine Nuaiman. Mau gawe seneng karo Kanjeng Nabi. Lah kula lagi mikir ngeten, Nuaiman kuwi mlebu surga mergo iso gawe seneng Kanjeng Nabi. Kula napa kok ketemu jenengan niku kula gawe seneng, soalnya jenengan umat Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku sing paling ditresnani umate. Buktine mau meninggal yang dipanggil umati. Padha karo kiai-kiai sing nyalek, orang mati wis nyeluk umati, aku nyalek umati. Coblos aku umati. Sembalik teng mau membangun generasi nggih. Jadi sanom-nomi santai wele, tetaplah terlihat penting meskipun tidak berguna ya. Lah, kula wae bolak cerita to, kula dilamar kalih kiai niku nggih, balik-balik niku. Kula tolak. Soalnya kula niku mikir ngeten ketika membangun generasi. Kalau saya punya mertua yang hebat, kok saya nggak bisa hebat, Pak? Orang kan mengatakan gobloke Miftah, duwe maratuwa hebat kok mantune ra iso hebat. Tapi kok kula nganti hebat, orang kan mengatakan, yo pantes hebat Miftah kae hebat, wong maratuwane wong hebat. Ora ana penake blas, Gus. Makanya waktu saya berdoa, ya Allah, kula golek maratuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu gampang tak apusi ya Allah. Amin. Ternyata kabul, Pak. Mertuaku gampang tak apusi, Pak. Begitu aku menikah mau 5, madep mantep mangan melu maratuwa. Anaknya sudah apusi ya. Pokoknya kalau duwe anak biasa-biasa mohon itu bagaimana saya membangun generasi dengan cara saya. Malah akhirnya M10, madep mantep mangan melu maratuwa moring-moring menantu meneng mawon. Akhirnya M15, madep mantep mangan melu maratuwa moring-moring menantu meneng mawon, maratuwa mati menantu melu marisi. Maratuaku jawab, "Le, M1 napa Pak?" "Matamu." Oke. Kita bangun iku nyuwun sewu. Nah, tapi saya punya keyakinan ngeten waktu itu. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Imam Malik Al-Andalusi. Ini membangun generasi, Pak. Supaya kita itu anak-anak kita itu lebih optimis menatap masa depan. Santri. Weh, santri. Gede duit 1.500.000 malah turu matane. Woi, tangi malah ndemok kredit bae kae iki. Santri itu S-nya salikun ilal akhirah. Pokoknya tujuannya akhirat. Betul? Lah nanti donyane piye Gus? Gampang. Kowe tuku gorengan mesti entuk lombok, tuku lombok ora mesti entuk gorengan. Kowe ngejar akhirat oleh donya, ngejar donya ora entuk akhirat. Santai weli. So santri hari ini orang kaya masa depan. Amin. Santri gak bisa jadi apa-apa Gus, modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya tapi lihatlah ilmunya goblok. Di sini paling cilik kayak Asmi. Asmi. Salikun ilal akhirah. Kemudian A-nya apa? Anibun ilallah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. N-nya apa? Naibun anil masyayikh. Murid hari ini guru masa depan. Amin. T-nya apa? Tarikul ma'asi. Santri itu sebisa mungkin meninggalkan maksiat. Ro-nya apa? R-nya rohibun fil khairat. Santri itu harus mencintai kebaikan. I-nya apa? Iqla'i kalimatillah. Selalu meninggikan kalimat-kalimatnya Allah. Santri gak bisa jadi apa-apa. Siapa yang bilang? Santri bisa jadi presiden. Contohnya Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur Gus Yasin. Bisa apa coba? Santri bisa jadi orang kaya Kiai Asep. Santri bisa jadi orang viral. Siapa? Terima kasih. Optimis. Nah, apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Lah, santri harus optimis nih, melihat masalah dalam peluang. Bagi orang lain telembok masalah, bagi saya peluang. Orang lain masalah, bagi saya peluang.
Maka dikatakan oleh Imam Malik Al-Andalusi, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Karakter orang sukses itu harus mu'rab, bukan mabni. Apa bedanya mu'rab karo mabni? Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Kalau mau jadi orang besar, dinamis. Jadilah imam, tidak hanya sekedar makmum. Jadilah trendsetter, tidak hanya follower. Oi. Jadilah yang diikuti, tidak hanya sekedar mengikuti. Jadilah problem solver, tidak hanya troublemaker. Itu baru keren. Santri hari ini, Pak. Apalagi kamu Quran, bas, bangka ada lawan. Saya ingin ini loh nih. Mungkin Gus Sula ini paham. Di antara semua Gus itu mungkin Gus Nas yang paling goblok. Dan saya bangga jadi orang goblok. Mbah Demyati Rois Al-Fadlu Wal-Fadilah Al-Marum Al-Maghfurlah itu Kendal, itu yang membela saya walaupun saya goblok. Pas saya ceramah di gereja Jakarta Utara, waktu itu saya dibully. Miftah goblok. Tak jawab, "Ora apa-apa, goblok kowe laris, kowe pinter cangkemmu ora payu." Saya itu orangnya santai banget. Mbah Dim belain saya apa? Miftah itu qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Miftah itu minimalis, tapi hasilnya maksimalis. Sekarang banyak orang yang ilmunya maksimalis tapi hasilnya minimalis. Saya itu ilmunya cuma sedikit le, santri tak kandani, tapi maksimalis. Buktinya sampai hari ini lebih dari 300 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Ayo. Pertanyaanku, kue sing pinter sing alim, Islam ya wong piro? Saya hampir tiap hari Pak, malam minggu kemarin Islam ya orang. Denny Sumargo belajar ke pondok tentang Islam. Sudah Islam Gus, wallahu a'lam bishawab. Saya tamu dari Australia masuk Islam, dari Prancis masuk Islam. Berapa banyak artis yang masuk? Karena saya mampu memaksimalkan sesuatu yang minimal. Hari ini banyak orang yang mempunyai kemampuan maksimal, tapi hasilnya minimal. Saya ceramah di gereja langsung dibilang, "Minta kafir." Tak jawab, "Ora apa-apa, syahadat meneh." Repot amat. Ya apa-apa. Yaitu bentuk ramahnya, mubasirnya orang Islam itu Pak bagi saya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Masa gara-gara masuk gereja langsung kafir? Gampang amat. Kan masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau masuk tempat ibadah agama orang lain langsung menjadi kafir, berarti orang Jawa Tengah banyak yang kafir karena sering masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Mudar ya. Bayar kafir ayo. Jadi jangan gampang mengkafirkan orang. Makanya saya mengatakan Islam yang mubasir, yang ramah itu ya ala ahlu sunnah wal jamaah. Dalam hal ini Jamiyah Nahdlatul Ulama. Wis yakin mawon. Islam sing nyenengke ngoten iki. Walaupun awake ditendangi karo Wahabi, ditendangi karo wong-wong niku, ora apa-apa, kuat-kuat wong NU niku. Nggih napa mboten? Nggih. Lho tenan Gus, Islam sing ramah iki ya Islame wong NU. Sing musuhe awake dhewe wong Wahabi dan sebagainya. Mila kula ora yakin, kok NU bareng PKS ora yakin. Sijine Ahlus Sunnah, sijine Wahabi. Aku iki ngomong ngaji goblok. Mau kula pesen nggih, wong NU jangan sampai pecah belah gara-gara capres nggih. Setuju? Boleh beda pilihan, tapi ingat politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Saya itu sudah memfatwakan untuk diri saya dan teman-teman saya, Pak. Kiai itu harus nyekel capres, siapapun itu. Wong NU beda niku mun biasa. Mun biasa mawon. Saya itu memfatwakan orang baik harus dekat dengan capres. Karena kalau orang baik tidak mau mendekati capres, yang dekat dengan capres itu akhirnya orang jelek. Karena sejarah membuktikan orang-orang hebat itu dikawal sama wali, Pak. Raden Patah, mbah saya nomor 17 itu bisa hebat karena dikawal sama Wali Songo. Demak ambruk muncul Pajang, muncul Sultan Hadiwijoyo yang nama aslinya Joko Tingkir. Itu bisa hebat karena dikawal sama Kanjeng Sunan Kalijogo.
Makanya kenapa calon pejabat itu kalau mau ziarah lebih seneng ziarah ke makamnya Sunan Kalijogo, karena dianggap berhasil ngembani Joko Tingkir. Yang ditinggalkan satu, makamnya Sunan Kudus, karena Sunan Kudus dianggap gagal ngembani Arya Penangsang. Padahal menurut saya Sunan Kudus itu tidak gagal, tapi ndableke Arya Penangsang. Tapi pejabat kita nggak ada yang berani Pak ziarah ke makamnya Sunan Kudus. Di Indonesia itu kabupaten yang paling haram disinggahi sama pejabat dua, satu Kudus, dua Kediri. Nggak berani Pak nyebrang kali Berantas rawani Pak. Makanya sahebat-hebatnya Peloso, sahebat-hebatnya Lirboyo itu jarang didatangi sama presiden, karena ada di Kabupaten Kediri. Maksud saya apa? Ngeten loh Pak. Harun Ar-Rasyid bisa dileleng mergo duwe Abu Nawas. Lah kalau sekarang kiai-kiai itu menjauh dari politikus, menjauh dari capres, ya jangan salahkan kalau capres sama politikus didekati sama orang jelek. Bahasa yang mengatakan kiai nggak usah kenal politik, itu politik dari orang jelek menjauhkan politikus dari kiai. Lagu lo jenengan kiai, ayo gue seneng karo sapa kawalan. Jenengan seneng karo Mas Ganjar, kiai ini ngawal Mas Ganjar. Jenengan seneng karo Mas Anies, yo ngawal Mas Anies. Kaya kula seneng kali Pak Prabowo, kula ngawal Pak Prabowo. Sing penting siji, jangan menjelek-jelekkan. Carane pripun? Capresnya diajari kampanye sing ramah, mengkampanyekan kebaikannya tanpa harus menjelekkan calon lain. Setuju? Salah dhewe niku siji Pak, seneng tapi jelek-jelekan yang lain. Wis ora jaman le. Ora jaman. Kowe seneng karo capres A, sampaikan kebaikan-kebaikannya. Oh, capresku apik, A B C D C. Gak usah menyentuh yang lain, rumah tangga orang lain ngapain kita ikuti? Lagu ngaten Pak, itu baru keren. Mengedukasi masyarakat, piye capresnya dinasehati, kampanye sing apik, gak usah ngelek-ngelek. Karena nyuwun sewu Pak, kita itu sudah lelah bertengkar. Wong eno niku nyuwun sewu, kon akur angel nembe ajeng akur wis pilpres. Padahal teng donya niki sing paling angel dinasihati mung telu. Siji Fir'aun, loro orang jatuh cinta, nomor telu pendukung capres. Jadi pendukung capres yang wangel dinasihati jangan-jangan putune Fir'aun. Wong jenenge mawon pesta demokrasi, pesta kok medeni. Kalau pesta itu harus menyenangkan, bukan menakutkan. Mula kula ora urusan ngopo Gus kok melu-melu. Wis semuanya punya pilihan. Umpama entuk telu-telune tak coblos, tapi malah mboten sah. Digawe rilek mawon, kaya kula iki ditangga, ora sida kelon Pak gara-gara suami istri padu gara-gara capres. Itu goblokmu sing lanang seneng karo Prabowo, sing wedok seneng karo Ganjar. Padu metu saka kamar malam Jumat ra sida kelon. Gara-gara rembukan capres. Padahal tingkatan keluarga sing paling dhuwur miturut Kanjeng Nabi niku napa mula abah. Rumah tangga sing seneng guyon. Lah rumah tangga ki guyon setane stres. Mila lak iso mlebu kamar ki guyon mawon malah ngomong capres. Yo ora bisa ngadeg ya. Iki lho iki. Lah kula guyon Gus. Mlebu kamar, bojoku dandan, aku ning pintu kamar. Selawat tak pancing. Ya Rasulullah. Tanteni bojoku jawab piye? Kok bojoku jawab mesra malah ngomong capres. Repot. Penting akur nggih. Nah, santri hari ini harus memiliki 3 hal. 1 skill, 2 mindset, 3 attitude. Skill, mindset, attitude. Lah, skill itu bisa dilatih. Mindset bisa dilatih. Attitude harus lebih dilatih. Karena sekarang banyak orang yang gagal punya ilmu tapi nggak punya attitude. Ayo, Le, optimis. Seberapapun yang Allah titipkan kepada kita. Kue nyantri ini mungkin paling goblok. Begitu mulai, kamu bisa jadi yang paling alim. Kenapa? Mergo sak desamu sing mondok mung kowe dhewe. Ayo, nggih napa mboten? Lha kula iki mbiyen Pak Sakel sing ra ngaji mung kula dhewe, soalnya kula tabarukan, Pak. Tarakliyah.
Nderek kiai kula. Kanca kula sing 39 kabeh ngaji. Ning nyatane sakniki sing duwe pondok mung kula dhewe sing paling goblok. Mila ibu-ibu sing rumangsa duwe anak goblok santai mawon, jangan-jangan tanda-tanda anakmu bakal dadi kiai. Hidup bocah goblok. Syaratnya mung siji, tekati, tlateni, tekuni. Kerja kuwi ngibadah, rezeki kuwi jatah. Kere ora dosa, sugih ora wajib. Nggih napa mboten? Wajibmu niku usaha. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Allah mewajibkanmu untuk berproses, tidak mewajibkanmu untuk berhasil. Wong tua kewajibane mondoke anak, anak kewajibane belajar, guru kewajibane mulang. Soal sesuk dadi apa urusane Gusti Allah. Konsepnya apa? Liyakilla matafrohubi, yakilla matahjanubi. Ini konsep bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Mila anakmu dipondoki mawon Bu, ora usah ngarang pengen dadi nopo. Sing garai anak stres rata-rata wong tuane, anak rampung mondok kok nganggur, mbokne mulai cerewet. Oh alah lele, kowe cilik tak gedheke goblok tak pinterke begitu gede nganggur. Kapan kowe bales budi wong tuamu? Wong tua sing salah. Lah kula dadi anake kula jawab, "Napa jenengan njaluk bales budi saking kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok karo bapak." Anak kok digawe stres. Wong tua niku ora njaluk karo anak, tapi anak kudu pengerten karo wong tua. Aman lho. Sampun jam 12. Wih, namung hahe. Yo, selawat persatuan yuk. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak NU, Ibu Muslimat. Oh, semangat, aku sing kesel bengok-bengok lila. Sing bandar ulangi. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor Adevataya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padang gawa. Rahmat Bu, berkat bagi sendiri. Badokan mana? Berkat apa rahmat? Ya teman berkat. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padang gawa. Salatullah salamullah ala orang pas. Enak temen. Wes melodi tok bae rasa nganggo cah iki asmi. Lagune wis mlayu ki nembe mulai ya ra pas. Balik ke duwite. Ora pas, rasa nganggo hadro melodi bae kayak awal tadi, ya. Salatullah
Melodi goblok. Ting 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 ngono. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesoyan gede dadi kiai, dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Tangan diangkat, sholawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Sekali lagi yang lebih keras bareng-barang sholawat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jaloti. Tapi Gus Miftah ora sing wani jenenge Asmi. Mutong. Pokoke niku nggih santri nggih tekati, tekuni, tlateni. Kerja kuwi ibadah, rezeki kuwi jatah. Kere ora dosa, sugih ora wajib. Sing penting ngadeg jejeg, fokus karo tujuan uripe dhewe dan tetap semangat. Sesuk insyaallah tanggal 17 ngaji mulih teng alun-alun. Tanggal 19 teng Kroya tanggal 19. Aduh Kroya. Yo aduh ngene nyong Jogja.
Oh, tapi besok tidak sama Azmi, tapi sama Denny Caknan. Kowe ngopo ngejak kowe maning? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa prokes kesehatan 3M, madang. Salim, alhamdulillah salim. Salim, Pak. Bapak ya. Pak salim.
Urung ya anaknya. Dek bangun dek. Udah selesai dek.